welcome back to EduPrivate channel. As always, I'm Miss Gihat and today we're going to talk about anecdote text. Jadi friends, hari ini kita akan membahas yang namanya anecdote text. Oke, jika friends belum menonton tentang teks-teks yang lain, teks-teks jenis lain, bisa langsung aja cek di playlist channel ini yang materi bahasa Inggris ya. Oke, without any further ado, let's get to the video. Jadi friends, anecdote text itu sama-sama nih mirip-mirip sama recount, naratif, dan juga news item. Karena fungsinya itu untuk meretell atau membicarakan ulang tentang pengalaman atau suatu kejadian. Tapi tentunya struktur-strukturnya itu beda masing-masing ya. Memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Jadi bisa dilihat di atas bahwa it is a text which contains something out of expected. Oke friends, untuk definisi anecdote sendiri bisa dilihat di atas bahwa it is a text which contains something unexpected or deals with something out of ordinary, which usually contains something amusing or unusual. Yang dapat disimpulkan artinya bahwa anecdote text ini adalah salah satu teks yang berhubungan dengan kejadian yang tidak terduga atau tidak lazim ya. Bisa dibilang aneh, oke? Dan bisa dilihat di sini untuk ciri-ciri syarat penggunaan anecdote text ini, yaitu pertama menggunakan simple past tense atau tense-nya itu, grammarnya itu menggunakan yang masa lampau. Nah, friends, bisa dilihat di sini bahwa ciri-ciri anecdote text ini persyaratannya itu menggunakan simple past tense. Jadi tense dan grammar yang digunakan itu berbentuk masa lampau, bersifat masa lampau. Seperti last night I found, itu kan. Kita pakai verb yang kedua pada kata kerjanya, I found. Found adalah kata verb kedua dari find. Oke, bisa juga last night I drank. Oke, drank adalah verb kedua dari drink. Oke, jadi menggunakan simple past tense. Yang kedua menggunakan rhetoric question atau pertanyaan retorika seperti do you know that, or did you know. Seperti did you know that atau do you know what, gitu ya. Selanjutnya ada menggunakan conjunction of time. Jadi keterangan waktunya seperti last night, and then, after that, before that. Oke, untuk menerangkan kata waktunya. Selanjutnya ada menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah seperti listen to this. Oke, atau hear me out. Oke, kalimat perintah. Selanjutnya menggunakan exclamation sentence seperti it's amazing, it's awful, it was threatening, or it was such an experience, gitu kan, kalimat seru. Nah friends, untuk struktur dari anecdote text ini sendiri, pertama diawali dengan abstract. Nah, di abstract ini biasanya penulis memulai perkenalan dari cerita ganjilnya atau cerita anehnya gitu. Dan biasanya tidak harus, tidak wajib, tapi biasanya digunakan dengan rhetoric question itu, seperti ya do you know what, do you know that, seperti itu ya, tapi tidak wajib. Nah, selanjutnya ada orientation. Di orientation ini seperti teks-teks lain seperti naratif dan recount, orientation ini untuk memperkenalkan siapa, mengapa, kenapa. Jadi memperkenalkan latar belakang dari cerita tersebut. Oke, selanjutnya ada crisis. Di crisis ini sang penulis menceritakan tentang hal yang ganjil atau hal yang aneh yang terjadi pada teks tersebut dengan lebih detail, dengan lebih rinci. Yang terakhir ada coda. Coda itu untuk menceritakan di mana penulisnya itu mengakhiri suatu kejadian itu atau solve the problem, atau di mana sang penulis itu memecahkan masalah tersebut dan juga mengakhiri kejadian itu. Oke friends, biar lebih ngerti kita lihat. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk anecdote text ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Judulnya adalah How would you like to find a snake in your bath? We had just moved into a new house which had been empty for so long that everything was in a terrible mess. Anna and I decided that we would clean the bath first. So we set to and turned on the tap.
Nah, tadi itu adalah bagian abstraknya, di mana penulis mengenalkan Oke. Nah, tadi itu adalah abstraknya, di mana penulis mengenalkan kejadian ganjil. Tadi itu adalah abstraknya, di mana penulis memulai pengenalan. Oke. Diawali dengan kalimat tanya, how would you like to find a snake in your bath? Nah, itu kan salah satu contoh rhetoric question. Oke, kita lanjut. Suddenly, to my horror, a snake dan juga diikuti dengan orientationnya, yaitu perkenalan latar belakang dari penulis tersebut. Kita di situ dikenalkan latar belakang tempatnya dan juga siapa aja yang ada di teks tersebut. Oke, kita lanjut. Suddenly, to my horror, a snake's head appeared in the plug hole. Then out slithered the rest of his long, thin body. He twisted and turned on the slippery bottom of the bath, spitting and hissing at us. For an instant, I stood there quite paralyzed. Then I yelled for my husband, who luckily came running and killed the snake with the handle of a broom. Nah, di sini adalah krisisnya. Sang penulis menceritakan hal yang ganjil dari teks tersebut. Di sini tiba-tiba ada ular, oke? Itu kan hal yang krisis, hal yang tidak bisa terjadi. Oke, kita lanjutkan. Anna, who was only 3 at the time, was quite interested in the whole business. Indeed, I had to pull her out of the way, or she'd probably have leaned over the bath to get a better look. We found out later that it was a black mamba, a poisonous kind of snake. It had obviously been fast asleep, curled up at the bottom of the nice warm water pipe. It must have had an awful shock when the cold water came trickling down. But nothing to the shock I got. Ever since then, I've always put the plug in firmly before running the bath water. Okay? Nah, friends, tadi itu bentuk koda atau penyelesaian masalah, di mana sang husbandnya itu membunuh ularnya. Oke. Nah, friends, tadi adalah salah satu contoh untuk anekdot teks. Jika friends punya contoh-contoh lain, bisa langsung aja share di kolom komentar ya. Okay, friends, that is it for today's lesson. If you enjoy it, don't forget to like and subscribe to the channel and press down the notification bell below if you haven't already. Jika masih ada yang ingin tanyakan tentang anekdot teks atau masih ada yang diragukan, boleh langsung saja ditanya di kolom komentar di bawah. Nah, friends, I'll see you next time. Goodbye.